Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Ya, shalom, selamat sore saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melakukan ibadah KKR yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sugiharto, dan beliau membawa tim untuk bisa bersama-sama melayani di tempat ini. Saya minta tim dengan Pak Sugiharto dan Ibu bisa hadir. Ya, terima kasih. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali KKR ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Satu alasan yang selalu membawa kita kepada iman, percaya, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah janji-janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap berlaku bagi setiap kita yang memiliki pengharapan dan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ini yang menjadi alasan bagi kita untuk datang ke tempat Tuhan, ke tempat ini di dalam hadirat Tuhan, membawa seluruh hidup kita menjadi persembahan korban syukur di hadapan-Nya. Naikkan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita, jiwa hati kita, roh kita untuk menyembah dan memuji Dia. Dan ini yang menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa meninggikan dan mengagungkan Tuhan oleh karena janji-janjinya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sangat mengerti kehidupan kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Angkat hatimu, muliakan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Yes, kami tetap percaya akan janji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bersama-sama katakan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu,
kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Yes, God. Aku tetap percaya. Katakan bersama. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Katakan bersama, ku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib Dengan sepenuh hati katakan, terukir dalam janji-Mu Tuhan iya dan amin. Kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. berserah Di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. bersama-sama. Ku Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. katakan bersama, takkan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya. Janji-Mu ajaib Yes, God. Kuasa-Mu masih terjadi atas kami hingga saat ini Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. dengan iman ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya Tuhan, kirana-nanamu Kami percaya.
Iman percaya kita, Tuhan tidak pernah lalai. Menepati janji-janjinya. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Inilah iman percaya kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah gagal, bahkan lalai untuk memperhatikan anak-anak-Mu. Kami meletakkan iman percaya kami hanya kepada kuat kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, sanggup menguatkan, bahkan sanggup melakukan perkara-perkara besar di atas segalanya, bahkan sampai batas kemampuan kami. Engkau pun mampu melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami rindu urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, sehingga benar-benar kami rasakan ibadah ini, ibadah yang penuh kuasa, karena kuasa Roh Kudus bekerja bersama kami hamba-hamba-Mu, bekerja di tengah-tengah kami untuk menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang besar, patut kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah sumber kuatku. Sama-sama nyatakan iman ini. Allah sumber kuatku. Dengan iman sama-sama kita mau katakan bahwa Allah sumber kekuatan kita. Sama-sama. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Ya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan bersama, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Yes God, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ini yang kami lakukan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama. Allah sumber, yes God, kuatku. Haleluya. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Ya, katakan bersama-sama, hanya Kau Tuhan milikku di surga dan di bumi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Yes, kuatku.
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Yesus sumber kekuatanku, Yesus sumber Kuatku, Yesus. Yesus sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Kuatku, Ya, Allah sumber, dengan iman. kuatku, Amin. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength. of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Allah sumber, Allah sumber. Yes, sir. Kuatku, Oh, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, sekali lagi katakan, kuatku Yesus dan bagianku selamanya. Yesus sumber. Kuatku, Yesus sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 Selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah sumber kuatku. Haleluya. Silakan duduk. Kenapa Tuhan izinkan segala perkara terjadi dalam kehidupan kita? Melalui proses kehidupan ini, Tuhan ingin mendengar secara pribadi semua kisah cerita, setiap perbuatan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak sekedar ingin mendengar global wujud mujizat yang kita alami, tetapi dari perkara-perkara kecil Tuhan ingin mendengar. Tuhan ingin supaya kita menyaksikan dan menceritakan semua perbuatan ajaib. Hari ini pula kita menyediakan diri untuk apa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan tetap percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Beri kesempatan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, menyatakan kuasanya kepada kita sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang ajaib. Mari kita nyatakan iman percaya kita ini melalui pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman katakan bersama. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan bersama-sama, ku hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Ku hidup karena
never, never give up. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam kehendak. Saya jawab Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Nyatakan iman bahwa aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan besar. Ku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup Yes, Tuhan. menggenapi Inilah iman percaya kami Tuhan. imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang Terima sekarang dan darimu. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku Punya Tuhan yang yes. besar, Kami siap mengalami kuasa. telah berjanji Kami siap mengalami terobosan-terobosan baru. menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Allah, aku punya Tuhan yang besar. Waktu selanjutnya kepada Bapak Sugiarto. Silakan. berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Sore hari ini, kami percaya setiap kami
yang percaya kepadamu akan menerima kemenangan, akan menerima mukjizat, akan menerima kesembuhan, akan menerima pemulihan, akan menerima berkat-berkat Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, biar hari ini Kau sendiri yang akan menunjukkan kuasa-Mu yang ajaib ini. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Berbicaralah kepada kami dan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama di atas segala nama-nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih teman-teman musik, worship leader, singer. Luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Hari ini kita boleh bertemu di hari yang kedua setelah kemarin kita merayakan akan peristiwa Jumat Agung. Dan hari ini kita akan beribadah bersama dalam sebuah kebaktian khusus, yaitu dalam acara kesembuhan ilahi. Tema kita pada malam hari ini atau sore hari ini, PowerPoint saya bisa ditampilkan, adalah maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Dan saya mau katakan ini bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi Tuhan juga akan menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan roh kita, menyembuhkan ekonomi kita, menyembuhkan apapun yang sakit di dalam hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan yang besar untuk Allah kita yang ajaib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali dengan sebuah kisah bangsa Israel. Next selanjutnya. Saudara, kalau Anda menyaksikan dan membaca di dalam Alkitab, ada satu peristiwa yang begitu ajaib dan luar biasa. Yaitu ketika di depan mata bangsa Israel, Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui tongkat Musa, Dia membelah laut itu. Dan orang begitu terkagum-kagum. Dan jutaan orang Israel keluar, saudaraku, menyeberang daripada laut Tebrau itu. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang dimana, coba Anda bayangkan, Anda berada bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan Anda berjalan bersama dengan sanak saudara-saudara. Dan Anda lihat di kanan kiri saudara, air laut itu begitu tinggi, tetapi tidak pernah akan menghempaskan saudara. Air laut itu menjadi tembok yang begitu besar. Dan Anda berkata, wow, amazing. Dan itu betul-betul, ya, bukan seperti salah satu yang sekarang sedang muncul tapi ditahan. Wow, murah banget. Nah, ya dah. Sekarang mereka jadinya apa? Yang bilang, wow, murah banget. Setelah saudaraku disangkakan beberapa pasal dan hukumannya 20 tahun, netizen bilang apa? Wow, lama banget. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kita melihat perbuatan tangan Allah yang begitu luar biasa. Tetapi apakah itu cukup untuk membuat orang Israel itu terus percaya kepada Tuhan? Nah, ini bahayanya di sini. Kita itu sebagai manusia, seringkali kita itu melupakan akan kuasa Allah. Kita telah mengalami mukjizat, kita telah mengalami pertolongan Tuhan, kita telah mengalami kesembuhan, tetapi dalam perjalanan hidup, ketika kita mengalami masalah yang lain, maka kita menjadi apa? Bersungut-sungut. Sama seperti orang Israel. Setelah 3 hari, saudaraku,
Mereka menyaksikan dan mengalami sebuah peristiwa yang dahsyat, sebuah peristiwa yang begitu hebat. Mereka apa? Menggerutu karena apa? Tidak ada aqua gitu saudara. Atau apapun mereknya. Gak ada air. Dan mereka mulai menggerutu. Mereka marah, mereka kecewa sama Tuhan. Dan mereka ngapain lagi? Kita dibawa ke padang gurun semacam ini. Yang tidak ada air sama sekali. Nah di tengah-tengah situasi itulah. Pada akhirnya hari yang ketiga mereka ketemu satu tempat yang berair. Yang namanya Mara. Mara itu artinya pahit. Jadi mereka memang ketemu air tapi pahit dan tidak bisa diminum. Tetapi yang luar biasa saudaraku. Tuhan itu tetap Tuhan yang tidak berubah kasih-Nya. Tuhan yang tidak berubah kuasa-Nya. Walaupun dia disungut-sunguti. Tahu ya sungut-sungut itu apa? Kita itu sering jadi kayak jangkrik kita itu ya. Jangkrik punya sungut ya. Tuhan itu tetap mengasihi orang Israel. Dan dia saudaraku melakukan sesuatu yang ajaib. Yaitu apa saudaraku? Mengubah air pahit di Mara itu menjadi manis. Atau dalam bahasa Ibrani dari Mara menjadi matak. Bukan martabak loh ya. Beda. Matak artinya manis atau menggembirakan. Dan itu ada di dalam Keluaran pasal 15 ayat 25. Next selanjutnya. Dikatakan demikian. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Luar biasa. Saudara, aneh kan? Kalau air pahit, kalau Anda kopi pahit, supaya manis dikasih apa saudara? Gula. Pinter saudaraku ya. Kalau pahit dikasih gula. Tapi ini pahit kok dikasih kayu. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan sendiri kan. Ayatnya kan berkata, Musa itu berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Dan Musa itu melemparkan kayu itu. Oh jadi manis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan. Ada banyak orang dalam kehidupan ini mengalami kepahitan. Mengalami kekecewaan. Kita kecewa dengan suami kita. Kita kecewa dengan istri kita. Kita kecewa dengan bos kita. Kita kecewa dengan bawahan kita. Kita kecewa saudaraku dengan jemaat kita. Kita kecewa dengan pendeta kita. Kita kecewa dengan majelis kita. Kita kecewa dengan anggota jemaat kita. Apalagi ketika saudaraku hati kita itu disakiti. Karena apa seringkali sakitnya tuh di sini saudaraku ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak orang kecewa. Kecewa juga yang tidak kalah luar biasanya. Kita itu bisa kecewa kepada Tuhan. Karena mungkin kita sakit tak kunjung sembuh. Kita mengalami situasi yang sulit dalam ekonomi kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Mungkin kita merasa pahit saudaraku. Kecewa dengan Tuhan. Karena orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi menarik. Saya mau katakan. Ada sepotong kayu yang dilemparkan Musa. Yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga air yang pahit itu menjadi manis. Dan saya mau katakan. Kayu itu pun sudah diberikan kepada kita. Kayu apa itu saudara? Mari lihat bersama dengan saya. Next selanjutnya. Dalam 1 Petrus, saudaraku,
pasal 2 ayat 24 dikatakan demikian. Perhatikan ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di mana saudara? Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, hal yang sama juga terungkap. Tetap menggunakan kata kayu salib. Kristus sendiri telah memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas. Perhatikan saudara, apa? Kayu salib. Supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Wow. Ini luar biasa. Dan sengaja Tuhan menunjukkan ayat ini karena kita dalam rangkaian Jumat Agung kemarin. Kita telah berbicara banyak tentang bagaimana keajaiban kuasa darah Yesus Kristus yang tersalib di atas kayu yang begitu hina, yaitu penghukuman salib itu. Tetapi itu membuat apa? Supaya hidupmu kembali manis. Hidupmu mengalami kembali pemulihan. Engkau tidak mengalami kepahitan. Engkau mengalami kembali apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam setiap hidupmu. Karena saya percaya setiap orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Rancangan Tuhan berkata apa dalam Yeremia 29 ayat 11? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalam diriku menurut untuk kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya berdoa setiap kita, apapun yang sedang membuat engkau pahit, hari ini kayu salib memulihkan semuanya. Sehingga hidupmu menjadi manis kembali. Hidupmu mengalami pemulihan. Hidupmu mengalami mukjizat. Hidupmu mengalami pertolongan Tuhan. Dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Pahit itu tidak enak saudara. Ya, apalagi yang namanya air pahit. Dan semuanya telah Tuhan tanggung itu. Next selanjutnya. Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan perhatikan saudara, sama seperti 1 Petrus 2 tadi berkata. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang hari ini sakit, seberapa saudara yang mengalami kepahitan dalam hidupmu. Tapi percayalah, Dia sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan itulah yang ingin Tuhan tanyakan malam hari ini kepada kita. Next selanjutnya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dan saya ingin kita belajar dari satu kisah yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 29. Next selanjutnya yang berkata demikian. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta. Orang-orang timpang. Dan orang-orang lumpuh.
yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Perhatikan saudaraku, apapun penyakitnya. Wah, luar biasa. Next, selanjutnya. Dan di situ ya, ada seorang yang sudah (38 tahun lamanya sakit. Jadi sakitnya bukan main-main, saudara. 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Next, selanjutnya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, next selanjutnya. Peristiwa ini terjadi di sebuah kolam yang namanya Bethesda. Bethesda itu adalah sebuah tempat pemandian sebetulnya. Yang dalam bahasa Ibraninya itu punya arti yang bagus sebetulnya. Yaitu Bethesda. Hesda itu rumah, Hesda itu kemurahan. Jadi artinya adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Makanya ada satu rumah sakit ya di Jogja namanya Bethesda. Itu rumah kemurahan, rumah anugerah. Tetapi Bethesda juga punya arti yang lain yang sebaliknya. Yang berarti malu atau dipermalukan. Dan memang kata ini cocok dengan tempat Bethesda itu. Karena apa saudaraku? Karena tempat ini adalah tempat yang memalukan. Karena apa? Terlalu banyak orang yang sakit. Orang yang cacat. Orang yang lemah. Tetapi juga menjadi satu tempat di mana menjadi rumah kemurahan atau mukjizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bethesda hari-hari ini seperti ini. Ketika saya memimpin ke Israel, next selanjutnya. Suatu tempat yang luas sebetulnya, cukup luas. Dan masih ada serambi-serambinya. Ya. Jadi masih bisa ke dalam saudaraku. Dan yang menarik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Next selanjutnya. Di sana saudaraku berbaring. Banyak orang-orang yang sakit. Yang membutuhkan saudaraku akan pertolongan. Dan ingat, ada satu orang yang begitu menderita karena dia lumpuh. Dan dia sudah sakit 38 tahun lawan. Saudara, kita ngadepi COVID ya. Ini memang sudah 2 tahun, tapi kan orang sakit COVID itu kan tidak 2 tahun ya kan. Biasanya 7 hari atau 10 hari atau 2 minggu. Gitu saja kita itu sudah setengah, bukan lagi setengah mati ya, setengah kelengar bukan. 3/4 mati, orang jerit, orang bingung, orang takut ya. Dan memang COVID ini menyebabkan kelangkaan. Ketika COVID pertama kali di Indonesia masuk saudaraku, maka ada yang namanya kelangkaan masker, hand sanitizer. Oh itu saudaraku, waduh cari itu semua apotek waktu itu saya tanya, ada masker enggak? Enggak ada Pak, habis saudaraku. Nah gelombang yang kedua ya, ketika Delta menyerang itu saudaraku, juga ada kelangkaan. Langkanya apa saudaraku? Oksigen ya, enggak ada, begitu sulit. Saya mendengar beberapa kisah, ada orang rela dari Surabaya, saudaraku.
Karena di Surabaya habis. Maka dia pergi ke sebuah kota kabupaten. Jaraknya 300 km hanya untuk bisa beli tabung oksigen. Langka. Omikron juga menyebabkan kelangkaan. Dan tentu saudara tahu kelangkaan varian Omikron ini adalah langka apa saudara? Pak Lukas, saya anjurkan kalau mau jemaat datang kabeh ada minyak goreng murah Pak ya. Nanti pasti akeh Pak. Janjene minyak goreng iki nggo apa to ya ta wong kita ya iso sama-sama mangan martabak ya isa ya ta tempe ya isa ya ta. Tapi itulah kita ya kan. Wah, minyak goreng itu karena Omikron ini saudaraku. Itu saja baru beberapa. Coba bayangkan saudara. Orang ini telah mengalami sakit 38 tahun. Dan ketika orang, dia itu aneh. Pertanyaan Tuhan itu ketika Tuhan lihat orang ini, ya, kan pertanyaannya simpel. Tadi saya garis besar tadi ya hurufnya. Dikatakan apa ketika ketemu orang, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa saudaraku? Mestinya kalau saudara ditanya nih, ada Tuhan datang gitu ya dah. Maukah engkau sembuh? Ya dah. Jawabannya mau atau tidak. Tapi Anda tahu bersama apa jawabannya? Tuhan, duawa banget. Jadi kan mau atau tidak? Satu kata. Jawabannya beberapa kata itu, beberapa satu kalimat malah. Tuhan, tidak ada orang yang membantu aku menurunkan ke air itu ketika airnya mulai bergoncang. Artinya apa saudara? Dia mengalami kepahitan. Dia lihat itu, air mulai goncang. Karena dalam kisah ini, sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan turun. Nah dia itu kan lempoh. Kira-kira menurut saudara, orang yang paling cepat masuk ke kolam itu orang sakit apa? Ada yang mau nebak? Nanti tak kasih minyak goreng, jangan khawatir. Nak minyak goreng 2 liter, aku iso tuku ya dah. Nak sak truk aku gak iso tuku ya dah. Nak cuma 2 liter, nanti ikut saya, tak kasih voucher Indomaret, beliau minyak goreng. Menurut saudara apa? Tuli. Ada yang lain? Bisu. Alasannya apa? Bisa lari. Tuli bisa lari juga. Oke. Tapi menurut saya bisa salah ya. Walaupun saya dosen tafsir Perjanjian Baru ya, S1 dan S2. Saya mau kata kalau menurut saya sih, enggak ada di Alkitab. Kalau menurut saya yang paling cepat mendapatkan kesembuhan itu orang buta. Loh Pak, orang buta. Kok bisa? Karena itu kan mesti ada suaranya. Nah orang buta itu peka. Kalau dia matanya enggak lihat tapi kupingnya tengen. Orang buta itu ya, duit tiba yang ngerti ya, kerincing pira. Anda enggak ngerti tak kerincing itu, Anda enggak ngerti kipi. Cepek, gopek, cejing. Enggak ngerti. Orang buta itu ngerti. Percaya saya. Jadi ya kemungkinan itu atau ya orang-orang lain yang memang sehat. Dan orang lumpuh ini yang sudah 38 tahun. Coba saudara bayangkan. Dia lihat. Dia dengar, betul kan? Kalau ada suara dia dengar. Ada goncangan dia lihat. Wong enggak buta kok. Tapi apa yang terjadi? Orang iso melayu. Aduh, itu tuh malaikat Tuhan. Mbah apa artine? Beberapa penafsir, ya kok malaikat Tuhan apa kepleset apa-apa enggak ngerti itu ya. Pokoknya mak biur aja itu tradisinya begitu. Pokoknya nama biur, apapun penyakitnya sembuh saudaraku. Jadi dia itu lihat, dia dengar. Tapi apa yang terjadi? Orang Isa, dan itu berlangsung. Kalau malaikat Tuhan datang seminggu sekali, saudara, berarti itu artinya dia setahun
sudah kecewa 100 kali. Kalikan 38 tahun sudah. 3.800 kali dia kecewa cuma. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang membawa aku untuk masuk ke sana. Kepahitan hatinya. Seringkali saya mau katakan, ketika orang mengalami kepahitan, dia tidak pernah akan menerima mukjizat. Hari ini saya mau berdoa. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib telah menyelesaikan semuanya. Seharusnya tidak ada kepahitan lagi dalam hidupku. Tidak ada lagi dosa dalam hidup kita. Dan percayalah ketika itu terjadi, mukjizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa besar penyakitmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hadir bersama dengan tim saya dan mereka tahu persis bagaimana kehidupan saya karena saya mengembalakan mereka sudah lebih daripada 24 tahun. Saya punya anak yang kedua, itu autism. Saudara, rasanya tidak mungkin sembuh. Autisme itu didefinisikan sebagai kerusakan otak secara permanen. Permanen loh, yang mengubah perilaku sosial. Sehingga anak ini tidak mungkin akan bisa bersosialisasi. Dia akan hidup menyendiri, dia akan hidup dalam dunianya sendiri. Dia akan mengeluarkan kata-kata planet. Bahwa planet Pluto atau planet Mars aku tidak ngerti. Tapi itulah yang terjadi ketika dia kecil. Saya dan istri bersepakat, yuk kita minta belas kasihan Tuhan. Karena saya memegang ayat Markus 9 ayat 23 yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku bersih. Dan aku tahu ketika Engkau memberikan ini, pasti ada sesuatu yang akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tapi dibiarkan hati kita didapati bersih. Tidak pahit di hadapan. Apalagi waktu itu saya baru mulai dipanggil menjadi gembala. Saya pikir kalau jadi gembala semua akan berjalan dengan baik. Pelayanan dengan baik. Keluarga baik sehingga tidak terlalu banyak urusan di sini. Tapi ternyata istri saya selalu katakan, kayak kangkung. Karena apa? Ben ngantuk. Karena tidak saudara putar-putar. Makanya siapa yang hari ini mangan kantuan, itu kita tadi mangan kangkung. Mudah-mudahan tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan beberapa dokter berkata, it's mustahil. Saya punya kenalan seorang profesor. Saya tanya sama dia, Prof, berapa lama kira-kira? Kalau saya ngikuti you punya terapi, you punya obat-obatan, semuanya lah. Komplit saya kata. Dan itu harganya tidak murah. Saya lalu berkata, Prof bisa enggak? Kalau ini sembuh 2 tahun. Teman saya yang profesor ini berkata, sabar Pak, sabar. Ya wis, nak petang tahun bi saya bilang. Ya tak tingkatkan lagi toh ya toh. Ya sabar Pak. Nah, saya itu kan, masuk petang tahun gak bisa. Ya wis ini. Nah misalnya 10 tahun bagaimana Prof? Dia mulai agak naik nadanya. Ya sabar toh Pak, sabar. Ya toh. Tak get gimana, 20 tahun. Oh, akhirnya dia marah dan berkata, ya yang namanya sabar ya sabar Pak. Sabar itu ya sampai Tuhan Yesus datang gitu. Saya katakan, aku boleh sabar terhadap orang yang menganiaya aku. Aku boleh sabar terhadap orang yang menghina aku. Karena memang itu ajaran Tuhan. Tetapi kalau sakit, tidak boleh sabar. Saya minta kasih karunia Tuhan. Tuhan beri pertolongan. Dan Tuhan itu ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun saudaraku,
Di tengah kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Tanpa menggunakan apapun. 3 bulan setelah itu, anak saya dilaporkan oleh gurunya sama mamahnya. Bu, tadi anak ibu TK waktu itu naik ke meja. Dia buka baju, lalu dia joget-joget sendiri. Dan semua orang di sekolah itu yang tahu, ini anaknya Pendeta Sugiarto, Wesedan. Saudara, masihkah engkau beriman? Masihkah engkau percaya bahwa di dalam nama Yesus selalu ada mukjizat? Di dalam nama Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Karena itu firman Tuhan. Kita seringkali percaya bahwa kita percaya kebenaran firman Tuhan bahwa 1 iota itu titik, saudara. Titik di atas huruf Yunani itu iota itu. Itu tidak akan dilenyapkan. Jadi saya percaya persis kalau Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka itulah yang jadi. Dan kita mulai berdoa. Dan luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Kuasanya menjamah. Tuhan tidak butuh 5 tahun, 10 tahun, apalagi 20 tahun. Dia hanya butuh waktu berapa? Setahun. Dalam setahun. Anak itu mulai bicara. Anak itu mulai berubah. Anak itu mulai sembuh. Dia yang asalnya tidak bisa berkonsentrasi. Dia mulai, saudaraku, bisa berkonsentrasi dengan baik. Bahkan hari ini kalau saudara tahu, anak kami yang kedua adalah salah satu drummer yang terbaik yang melayani di gereja. Bagaimana mungkin seorang anak autis bisa main drum? Definisinya adalah bahwa dia akan hidup dirinya sendiri. Wah, itu kan cuma jedang. Tapi dia bisa mengikuti semua. Dan dia sering ikut lomba. Ikut lomba. Kapan hari? Lumayanlah. Juara 3, saudaraku. Ya, tingkat nasional. Walaupun saudaraku juara 3. Karena apa? Karena pesertane telu, saudaraku. Ya salah dewe saya nggak melu. Ya, saya bilang ya bejomu nak. Gitu. Kemarin ikut di Solo. Ya, seminggu setelah itu ikut Semarang drummer banjir. Berkolaborasi dengan 42 drummer, saudara. Main simfoni di balai kota. Saya lihat dia 2 jam, saudara. Gitu. Dengan 42 drummer yang lain. Saya melihat itu, saya kagum sama Tuhan. Bukan kagum dengan doa saya ya, tapi kagum kepada Tuhan yang sanggup menolong, membuat. Ini beberapa ini juga ya, itu kena kanker itu, sudah sembuh, stadium 4. Pak Wit pernah kena stroke, dipulihkan dan melayani kembali. Saya mengatakan, tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Percayalah. Tuhan kita bukan Tuhan yang berdusta karena dia adalah bukan manusia. Itu kan dikatakan firman Tuhan. Kan ada lagu, jangan ada dusta di antara kita. Dan saya mau katakan kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berdusta karena dia bukanlah manusia. Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Tapi seringkali kan kita seperti orang lumpuh tadi. Kita itu menggantungkan apa? Pada orang lain. Percaya pada orang lain. Ya bukan salah, saudaraku. Tapi seringkali iman kita jauh lebih percaya kepada manusia. Sekali lagi saya mau katakan, bukan saya anti kedokteran, tidak. Jemaat saya ada sekitar 7 dokternya. Tapi saya selalu katakan, engkau harus meletakkan pengharapanmu dan imanmu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pegang ayat. Kau harus meletakkan Tuhan di atas segalanya. Bukan manusia dengan segala keahliannya. Saya pernah KKR di Jakarta, saudara. Dan saya cukup terkejut. Saudara tahu yang maju ke depan. Ada sekitar dari 12 di antaranya adalah para dokter. Dan dengan segala kerendahan hati. Dan saya mau katakan, tanpa mau menghina profesi itu. Semua profesi berharga dan mulia. Tetapi Tuhan ingin mengajar kita. Percayalah kepada Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena apa? Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilam. Firman itu punya kuasa. Punya kuasa. Tim tahu ya, kita pelayanan ke Lampung satu kali. Di Lampung saudara dalam KKR itu dibawa seorang anak. Bisu saudara. Bisu tuli. Orang tuanya sambil menangis. Datang kepada saya karena selesai KKR dia terlambat. Berkata, Pak Pendeta, ini anak saya bisu dan tuli. Saya sudah obatkan 40 dukun. Tapi tidak ada. Ya saya katakan. Apakah engkau percaya saya katakan akan kuasa firman Tuhan? Kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya saya percaya. Kita nyanyi satu lagu. Saya mulai katakan kepada anak itu. Saya harus tes dulu telinganya. Saya tes. Bisa dengar saudara? Saya mulai katakan, yuk anakku ngomong. Bisa ngomong saudara. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada bahkan puluhan dukun sekalipun. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Ini ada saksinya juga ya. Seorang yang kerasukan saudara, hidup dalam belenggu begitu. Oleh tim, suruh bawa ke gereja ya. Dinyanyiin, digenjrengi lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara, jeng kejeng. Gitar saudara di salah satu ruangan di gereja. Apa yang terjadi? Itu orang sembuh sampai sak kampungnya itu. Lah wong cuma digenjrengi gitar kok wis mari lho gitu. Saudara, banggalah karena kita punya Allah yang begitu besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya mau katakan, jangan berharap pada manusia, bahkan pada pendeta yang punya karunia kesembuhan. Karena seperti hari ini, orang itu akan meninggalkan dunia ini. Saya tidak bisa membawa tim terlalu banyak karena hari ini pendeta senior kami, emeritus kami dipanggil Tuhan tadi malam dalam perjalanan. Saya koordinasikan semuanya untuk dia bisa, karena dia juga pendiri Radio Iktus dan juga salah satu pendiri di gereja kita. Saya harus atur persemayamannya di gereja dan sebagainya. Manusia itu one day pasti akan meninggalkan. Kalau engkau percaya pada manusia, bahkan seorang pendeta yang punya karunia kesembuhan pun, engkau akan kecewa. Karena dia akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan bersama-sama dengan engkau. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan adalah Tuhan Sang Immanuel. Allah yang beserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan akhir zaman.
Sang Immanuel beserta dengan kita. Dan semua kesakitanmu telah Dia tanggung di atas kayu salib. Karena oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Setiap luka-luka yang diderita Yesus itu kan sakit, tetapi itu menyembuhkan engkau. Menyembuhkan setiap yang sakit. Dan Yesus itu sudah merasakan kesakitannya. Makanya dikatakan oleh bilur-bilur Tuhan. Bekas luka-luka itu yang menyembuhkan kita. Yesus disiksa, dicambuk bukan ketika Dia sudah mati. Nah sudah mati gak kroso, saudaraku. Kita hidup itu ya masih begitu kan. Sakit itu kan ketika kita masih hidup ini. Dan Tuhan tahu persis. Untuk kematianmu Dia sudah sediakan sorga. Engkau berubah dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Tapi untuk segala sakit penyakitmu, segala penderitaanmu, Dia telah tanggung dengan bilur-bilurnya yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Amin. Saya mengundang tim musik maju ke depan. Mari silakan para pelayan Tuhan yang ada di depan. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau nanti choir juga ingin didoakan, Anda bisa meninggalkan, tidak ada masalah ya. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, Lord. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Allah yang sanggup untuk mengadakan berbagai musisi. Allah yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Allah yang sanggup
untuk mengadakan dari yang tidak ada jadi ada. Ketika engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Malam hari ini, seberapa Anda yang rindu untuk didoakan, entah saudara sakit atau saudara sedang mengalami situasi-situasi yang berat. Kalau ada, angkat tangan saudara, saya mau berdoa bagi engkau. Ada yang sakit, yang ada dalam beban berat apapun itu, kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong. Mari dengan penuh iman saya mengundang Anda maju ke depan. Saya mau berdoa untuk Anda. Silakan maju ke depan. Dan teman-teman bisa mengatur, teman-teman hamba Tuhan, teman-teman majelis, tim juga bisa mengatur. Kita katakan, aku punya iman ini, bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Rafa. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang sanggup untuk mengadakan segala. Engkau berjanji dan sanggup menggenapi Imanku, aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. katakan aku
memohonkan kemurahan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang telah maju ke depan. Mereka sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka. Entah mereka sedang mengalami kepahitan, situasi yang sulit dalam ekonomi, dalam pekerjaan mereka, atau mereka juga sedang mengalami sakit penyakit. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang sanggup memulihkan mereka. Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan mukjizat kepada mereka. Dan karena itu Tuhan, saat ini hamba-Mu mohon belas kasihan. Minta kemurahan-Mu Tuhan. Minta kemurahan-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Biar saat ini oleh kuasa pilur-pilur Tuhan Yesus, pegang bagian tubuh saudara. Kalau Anda sakit, pegang. Biarlah oleh kuasa pilur-pilur Tuhan Yesus, semuanya yang sakit malam hari ini mengalami kesembuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menolong mereka. Bagi setiap kami yang sedang dalam kesulitan karena ekonomi, keuangan apapun, memintakan berkat-Mu. Pintu sorga terbuka, pintu sorga terbuka dan mengalir berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir dan mengalir dalam hidup mereka. Setiap kami yang sedang membutuhkan pemulihan dalam keluarga, pemulihan yang sejati turun, damai sejahtera yang sejati turun atas mereka, memulihkan, mengalir, dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir, menjamah mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam beban berat diangkat dan diganti dengan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
Lebih lagi aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan meriah, dengan penuh kuasa dari Roh Kudus yang sudah menyatakan kuasanya atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Sayangnya kita cuma diberi waktu 1 hari dan itu pun tidak penuh. Tadi tidak lebih dari 1,5 jam. Dan tentunya kita rindu ada suasana semacam ini setiap ada pertemuan ibadah. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan sekali lagi dan untuk kesekian kalinya kami menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Pendeta Sugiarto, Ibu bersama dengan tim 2 hari berturut-turut sudah melayani pelayanan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung dan hari ini. Dan kami masih tetap merindukan suasana seperti ini dan kehadiran Pak Sugiarto dan tim bisa bersama-sama dengan kami untuk melayani bersama. Sekali lagi terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, saudara-saudara, besok menjadi hari untuk kita nyatakan iman percaya kita lebih dari apa yang sudah pernah kita alami. Karena besok pagi kita akan mengalami kemenangan ketika kita mengenang, mengingat, memperingati kembali kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan lupa besok pagi Minggu tetap ibadah Paskah dengan jatah atau jadwal ibadah Minggu seperti biasa jam 7 pagi dan jam 10. Yang jam 10 akan disertai dengan penyerahan anak. Dukung dalam doa supaya keluarga-keluarga ini diberkati Tuhan, khususnya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Kemudian ada pengumuman dari remaja, Yud. Yang tugas besok Sabtu, siapa? Paskah. Ya, Sabtu depan akan diadakan Paskah Youth. Jatuh pada tanggal berapa tuh? 23 ya, 23 April ya. Hadir untuk bersama-sama Youth menikmati atau memperingati Paskah bersama. Itu saja yang dapat disampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita dan menyampaikan doa berkat bagi kita sekalian. Silakan. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan melalui hamba-Nya sudah menjadi berkat bagi kita semua. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua. Kami yakin Tuhan oleh bilur-bilur-Mu kami semua yang hadir disembuhkan. Karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Dan kasih-Mu itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya Engkau juga akan pakai hamba-Mu lebih heran untuk agar supaya hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang sakit, yang menghadapi masalah, yang menghadapi persoalan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar kemenangan supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami juga menyerahkan hamba-Mu sebagaimana Engkau sudah memimpin menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Maka sebentar hamba-Mu akan meninggalkan kami untuk kembali ke Semarang. Sebagaimana Engkau sudah menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini, kami pun mohon kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin menyertai akan hamba-Mu rombongan sampai ke Semarang dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami bersyukur
karena Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, bahkan memberkati kami, sehingga memungkinkan kami pada hari ini bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami ini, agar supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dengan tulus hati kami memberikan persembahan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai petang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sanggup